Buka hati, buka hoki. Ketemu lagi dengan saya Akino. Seringkali kita ketika membangun rumah, ya, terutama pintu kamar tidur, ukuran ranjang, ukuran dapur dan lain-lain, seringkali kita menghadapi yang namanya pedoman apa yang kita gunakan. Orang yang sekolah arsitek ada namanya arsitek data ya, yaitu standar bagi perencanaan sebuah rumah. Misalnya apa itu namanya, jendela berapa tingginya, berapa lebarnya, pintu yang nyaman bagaimana ya. Kemudian ukuran ruang yang nyaman untuk satu orang, dua orang, ranjang satu orang, dua orang. Nah, di dalam Feng Shui ada pedoman seperti ini ya. Tapi ini lebih spesifik, ada ukuran-ukuran yang harus dihindari dan ada ukuran-ukuran yang menguntungkan. Nah, biar cepat saya tunjukkan sebuah meteran ya. Meteran ini seringkali digunakan oleh orang yang sedang bangun rumah. Mungkin Anda juga udah pernah melihat ya, ini ukuran dengan ada karakter Mandarinnya. Nah, tentu bagi yang tidak mengenal huruf Mandarin agak sulit artinya mengartikan karakter-karakter dan arti-arti dari karakter itu. Cuman ada juga yang berpedoman, udahlah pakai aja, kan ada bagian yang atas, ada bagian yang bawah gitu. Nah, ini seringkali menjadi keliru, banyak yang mengatakan, oh, pakai yang bawah gitu. Yang bawah untuk orang hidup, yang atas untuk feng shui kuburan. Nah, setelah kita selidiki, sebenarnya pakai yang atas yang lebih tepat, bukan yang bawah. Oke, mari kita bahas. Sambil mendengar uraian saya, mungkin bagi yang memiliki meteran ini, tentu sambil menonton, sambil membuka meteran tersebut akan sangat membantu ya, karena terutama bagian soal karakter Mandarinnya, bagi yang belum terbiasa tentu akan kesulitan. Nah, saya sudah membagi, jadi memberikan pedoman, ada yang disebut dengan bagian. Bagian itu artinya yang berisi dengan karakter Mandarin. Kemudian kolom kedua tentang arti dari huruf-huruf Mandarin tersebut. Kemudian berapa sentimeter di penggaris ataupun di meteran tersebut ya. Jadi dari berapa sampai berapa. Kemudian statusnya. Statusnya artinya mungkin kalau kita harus menghafal terus artinya kan sulit juga. Jadi ya udah pilih aja statusnya, yaitu hoki, kemudian yang merah itu tidak hoki. Nah, yang pertama, jadi antara 0 sampai 5,37 cm itu tertulis huruf cai, yang artinya kekayaan. Ini artinya ini adalah segmen yang hoki. Kemudian segmen berikutnya memang adalah kelipatan 5,37, itu adalah sakit, yaitu 5,7 sampai 10,74, itu tidak hoki. Kemudian segmen berikutnya li, yang artinya meninggalkan atau terpisah. Sentimeternya saya nggak bacakan, itu adalah tidak hoki. Kemudian i, ya, kebenaran dan keadilan, itu hoki juga. Kemudian kuan, yaitu kekuasaan dan kedudukan, itu hoki. Kemudian cie, pencurian ataupun musibah, tidak hoki juga. Kemudian hai, yaitu melukai ya, jadi mencelakakan orang atau mengharap orang celaka, itu tidak hoki. Kemudian pen, itu awal, pondasi, dasar yang kokoh, itu untuk hoki. Dan ukuran ini jadi kira-kira 42,96 atau 43 kira-kira ya. Ini akan terulang. Dia akan mengulangi di dalam meteran tersebut. Ini adalah meteran Feng Shui yang tadi kita jelaskan ya, yaitu segmen-segmen tersebut. Nah, jika diperhatikan
Ini ada terdiri dari dua bagian yang atas dan bagian yang bawah. Sebelum saya lanjutkan soal bagian atas secara detail dan bagian bawah secara seksama, mari kita sama-sama menyaksikan kuah yang sudah saya hitung untuk kalian. Untuk mempermudah, jadi saya foto saja gambar meteran feng shui tersebut seperti yang di atas ini ya. Jadi yang bagian atas itu dari 0 sampai 24 dan lanjutannya ya, yang di bagian bawah itu ya dari 20 sampai 43, tapi nggak sampai 43 ya tadi ya. 42,96. Nah, ini yang saya maksud. Yang digunakan adalah, ini kan ada dua bagian ya. Jadi kalau diperhatikan ada huruf Mandarin bagian atas ya. Ada huruf Mandarin bagian atas. Kemudian ada juga yang bagian bawah. Kita memperhatikan bagian atas saja karena bagian atas ya, huruf barisan bagian atas ini yang digunakan untuk feng shui orang hidup atau feng shui untuk kita ya. Kemudian barisan yang bawah tidak digunakan karena ini untuk feng shui kuburan. Dan yang tadi kita segmen-segmen tadi ya. Jadi ini apa? Cai ya, cai. Nah, ini kemudian ping ya kan. Kemudian ini li, ini i, ini kuan, kemudian ya ini kan yang ini kan sama aja dengan ini kuan, kemudian cie ya kan, kemudian hai, kemudian pen. Nah, ini yang saya katakan ketika 42,96, wah Anda coba cek sendiri akurat nggak itu ya. Nah, ini ada gambar ada tertulis 1, artinya ini segmen 1 ya, segmen 1. Kemudian dia akan mengulangin menjadi segmen kedua dan seterusnya ya, dan dia akan mengulangin kemudian cai lagi, ping lagi, li lagi, i lagi, kuan lagi, kemudian cie, kemudian hai, kemudian pen, kemudian cai lagi. Nah, ini adalah 42,96. Nah, jadi ketika kita menggunakan, pergunakanlah bagian yang atas. Ini sebenarnya sudah ada pedoman ya. Pakai aja yang merah-merah ya kan, tadi kan 50 sekian-sekian gitu ya. Bukan 50, 5 sekian-sekian gitu. Kemudian dari 16 sekian-sekian gitu. Detailnya tadi sudah saya sampaikan. Jadi pedomannya gunakanlah yang warna merah dan jangan menggunakan yang warna hitam. Karena warna merah itu yang hoki, kemudian warna hitam tidak hoki. Ini berlawanan dengan saya memberikan keterangan ya. Hijau itu adalah yang hoki, hijau di meteran tuh merah. Kemudian merah itu artinya hitam yang jelek ya. Dan nanti di video selanjutnya saya akan membahas masing-masing arti dari huruf-huruf Mandarin ini. Ini bagus nih. Ini ada namanya Quan Kui ya. Jadi Quan Kui itu artinya pejabat yang kayak hantu ya. Jadi mungkin dalam kehidupan zaman dahulu sudah ada pejabat yang sifatnya kayak hantu. Apa artinya? Ya artinya korupsi, menindas yang di bawah, dan lain-lain. Tentu penting sekali mengetahui arti dari setiap huruf Mandarin ya. Misalnya, seseorang yang memang berambisi menjadi pejabat. Menjadi pejabat itu tidak buruk ya, seperti Ahok gitu ya.
Jadi menjadi pejabat itu di dalam budaya Tionghoa itu adalah perbuatan baik. Kenapa? Ketika Anda bisa jadi pejabat, ini namanya pikiran Konfusius ya. Maka ketika Anda berbuat baik, itu bukan berbuat baik kepada satu orang, tapi jutaan orang. Jadi kalau kasus Indonesia, ya mungkin 275 juta orang. Satu perbuatan baik gitu ya. Bayangkan misalnya menurunkan pajak 1% yang menikmati 270 juta orang. Ketika seseorang misalnya anaknya ingin menjadi pejabat atau disekolahkan supaya menjadi pejabat ya, entah sekolah hukum atau sosial politik gitu. Nah, ini ada 3 pilihan misalnya ya, taji, kuizi misalnya ya kan. Ini apa artinya? Penting gitu. Kemudian sunli ya. Ini 3 artinya. Mana nih yang dipilih? Nah, saya kasih tip. Misalnya kalau mau ujian mungkin pemilu gitu. Maka yang dipilih adalah apa? Sunli ya. Jadi artinya yang urusannya bisa lancar, artinya mudah di dalam proses melewati masa-masa sulit. Nah, ini yang saya katakan kenapa video lanjutan saya ini penting sekali dan mungkin saya akan bagi ke beberapa video. Terima kasih telah menonton. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa pukul loncengnya. Keep rolling. Sampai ketemu.